Cristiano Ronaldo. Hello. Iya, selamat sore, saudara. Wah, bahasa Indonesia toh. Kirain bahasa Inggris. Enggak, ini penggemar Cristiano Ronaldo saya. Oh iya, Pak Muslim Kristen. Bapak agamanya apa, Pak? Kristen, saudara Kristen. Oh, Kristen. Siap, siap. Ditunggu-tunggu dari tadi. Silakan Silakan. berdiskusi dengan gurunda kami. Siap? Iya, siap kok. Oke, saya besarkan Anda dengan Bang Zuma. Silakan Gurunda Zuma. Tafadhol Gurunda. Iya. Silakan saudara, mungkin ada materi yang mungkin saudara kuasai, karena kalau saya yang memulai biasanya teman Kristen ini banyak bercanda gitu loh, Pak. Silakan. Baik, saya mau bertanya sama Bang Zuma gitu kan. Temanya apa dulu, Bang? Kok tiba-tiba tanya ini? Enggak apa-apa, boleh bertanya atau enggak gitu, Oh saudara. gitu. Oke, boleh silakan. Boleh, Nggak pakai ya. tema ya jadi Gurunda ya. Nggak apa-apa ya. Baik, nggak apa-apa. Iya, nanti kita lihat. Gimana, Baik, Bang? saya mau tanya sama saudara Juma ya, saudara Bang Juma. Siap. Apakah Nabi Muhammad itu seorang nabi yang benar-benar diangkat gitu kan dari Iya. oleh Allah gitu kan, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa? Iya. Siap. Ya, bisa Iya, baik. dijelaskan pada Bang Juma. Baik. Jadi kalau di Islam itu kenabian baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak dilihat hanya dari pengakuan beliau, tetapi dilihat dari kitab yang dibawa oleh beliau, yaitu Al-Quranul Karim. Nabi itu adalah manusia yang menerima wahyu. Wahyu itu ilham. Apa ilham itu? Berita-berita suci yang didatangkan dari langit, yang berasal dari pencipta langit dan bumi. Ketika lisan itu, ucapan yang keluar dari lisan seseorang yang disebut nabi memiliki cacat atau tidak benar cakupannya, maka itu diragukan. Bisa jadi itu adalah nabi palsu. Tetapi ketika Al-Quran diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia mengakui itu, zaman mengakuinya, sejarah mengakuinya. Ya, sehebat apapun kemudian peradaban manusia anak keturunan Adam tidak akan pernah mampu membuat Al-Quran itu tergerus dengan kemajuan yang ada. Itulah bukti bahwa beliau nabi, karena ucapan yang terlontar dari mulutnya, yaitu Al-Quranul Karim, itu berkesesuaian dengan ilmu pengetahuan dari aspek manapun, disiplin ilmu manapun. Apa yang tertuang di dalam Al-Quran bisa dibuktikan kebenarannya hari ini. Nabi Muhammad hidup di zaman jahiliyah, seorang diri dia tidak memiliki kemudian pengajar-pengajar sebelumnya. Semisal Yesus, sebelumnya kemudian ada Yohanes Pembaptis. Sebelum Yohanes Pembaptis kemudian ada Harun, ada Daud, ada Salomo, ada Musa, ada Yakub, ada Ishak, dan seterusnya. Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seorang diri dikelilingi bangsa yang jahil, menegakkan sebuah hukum-hukum di mana hukum yang dibawa membakar semua hukum jahiliyah yang ada di depannya. Siapa beliau ini yang mampu kemudian menegakkan hukum bukan hanya sehari, 2 hari, 3 hari, sepekan, sebulan, setahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, 300 tahun, bahkan sudah 1400 tahun. Hukumnya seibarat tonggak api yang menyala teguh sampai ke langit, membakar semua hukum yang lain, dan dia tetap tegak sampai hari ini. Beliau siapa kalau bukan utusan Tuhan? Beliau siapa kalau bukan wakil Tuhan? Itu bukti kenabiannya, saudara. Makanya ketika membawa Al-Quran, apa kata Quran? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini
tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi siapa yang bertakwa akan menemukan kebenaran-kebenaran di dalam Al-Quranul Karim. Kenapa umat Islam itu susah untuk dimurtadkan? Kalau ada orang yang mampu memurtadkan orang Islam berdasarkan ilmu Al-Quran, sampai hari ini saya belum pernah menemukan itu. Kecuali karena urusan perut, urusan di bawah perut mereka murtad. Tapi kalau karena menemukan kesalahan dalam Al-Quran, saya belum pernah menemukan satu manusia pun. Malah orang-orang yang mencari kesalahan Al-Quran dengan serius, akalnya, hatinya, pikirannya, logikanya akan menghantarkan justru takjub kepada Al-Quran berujung kepada syahadat. Itu bukti bahwa Nabi Muhammad adalah Nabiullah, Rasulullah, utusan Allah, utusan pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi itu adalah maha mengetahui, sehingga ketika kemudian dia mengutus seorang nabinya, betul-betul nabinya, maka nabinya ini harus menyampaikan ilmu yang tidak bertentangan dengan akal. Kalau ada sebuah kitab yang dianggap suci tapi isinya bertentangan dengan akal, satu, yang mewahyukan atau yang memberikan ini itu bisa jadi bukan Tuhan. Kedua, yang menerima ini bukan nabi. Karena tidak mungkin pencipta langit dan bumi yang menciptakan akal manusia, mengutus seorang nabi, lalu memberikan wahyu kepada nabi itu, lalu apa yang tertuang di dalam kitab atau ketetapan yang diberikan kepada nabi tersebut justru bertentangan dengan akal. Karena kebenaran Al-Quran, kebenaran sebuah kitab, itu sinyalnya, kodenya, itu di akal. Kalau ada sebuah kitab tidak selaras dengan akal, itu bukan dari pencipta. Kenapa? Karena pencipta itu tahu. Seibarat pabrik mobil ketika mengeluarkan buku panduan, maka buku panduan yang keluar itu sudah pasti berkesesuaian dengan cara operasional dari mobil yang keluar dari pabrik itu tadi. Tidak mungkin mobilnya mobil matic, buku panduannya adalah buku operasional kulkas. Tidak mungkin. Manusia diberi akal, maka buku panduan yang harus kemudian turun dari pencipta langit dan bumi sebagai penutup ajaran kepada manusia, maka buku itu harus selaras dengan ilmu pengetahuan, buku itu harus selaras dengan akal manusia. Kalau tidak, berarti seibarat pabrik tadi, pabriknya diragukan, membuat mobil tapi buku panduannya adalah buku panduan cara memfungsikan kulkas. Tuhan itu satu. Ketika mengutus para nabi, maka seluruh ajaran nabi Tuhan itu satu. Kalau ada yang menyimpang dari sana, maka yang mengajarnya itu bukan nabi, atau bukunya itu bukan firman Tuhan. Bisa dua-duanya benar, bisa dua-duanya salah. Seperti itu kawan. Jadi untuk menjadi tolak ukur kenabian Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam akal. Contoh, bagaimana seorang yang hamil bisa kita ketahui bahwasanya wanita ini hamil, seorang menghamilkan seorang janin berjenis kelamin laki atau perempuan. Bagaimana kita bisa tahu bahwa wanita tersebut itu pernah disetubuhi oleh seorang laki-laki, sedangkan kita tidak pernah melihat dia disetubuhi? Tidak ada kita melihat wanita ini disetubuhi, kok tiba-tiba buncit, kan gitu. Seperti Pak Bom Bom misalnya, tidak pernah kita lihat dia disetubuhi tapi perutnya buncit. Nah, itu orang yang berakal akan tahu dengan pasti bahwa wanita ini pasti pernah disetubuhi. Kenapa? Karena ada tanda-tanda. Siapa yang bisa menolak ketika ada seorang wanita hamil, menolak bahwa wanita itu tidak pernah disetubuhi sampai dia hamil? Siapa yang bisa menolak itu? Tidak bisa. Seketika kita akan meyakini pasti habis disetubuhi wanita ini. Begitulah Al-Quranul Karim. Dengan adanya Al-Quran yang sampai kepada kita di zaman modern ini, maka kita meyakini wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pasti ini berasal dari Nabi, pasti ini berasal dari Rasul. Pasti wanita ini pernah digauli. Buktinya ada di depan mata. Hari ini internet ada di mana-mana. Manusia hidup di zaman digital.
bisa kemudian mengulas Al-Quran, bisa mencari kesalahan Al-Quran, dan kalau menggunakan disiplin ilmu dan benar-benar mampu kemudian menorehkan satu kesalahan dalam Al-Quran, maka sudah pasti dari sejak dulu Islam itu bubar. Karena kenapa? Karena setiap sendi-sendi kehidupan orang berislam, setiap napas orang beragama Islam, apapun itu, duduknya, berdirinya, jalannya, baringnya, tidurnya, bangunnya dari tidur sampai tertidur kembali, semua polanya berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka semua tolak ukurnya Al-Quran. Berbeda dengan agama saudara, mohon maaf. Anda ke gereja, tak ada dasarnya dari Bible. Anda menyembah Yesus, tak ada dasarnya dari Bible. Yesus Anda katakan satu pribadi yang kemudian sehakikat dengan pencipta, tak ada dalilnya di Bible. Intinya prosesi yang Anda lakukan tidak berdasar terhadap kitab yang Anda pegang, malah justru bertentangan. Kalau Islam enggak, bernapasnya Islam harus sesuai dengan nuansa Quran. Duduknya Islam harus seirama dengan not ketukan irama Al-Quran. Memutuskan satu perkara dalam Islam harus satu gelombang dengan ritme Al-Quran. Tidak bisa terlepas Islam dan kitab sucinya. Makanya umat Islam ketika Anda membaca kitab sucinya, satu huruf salah saja Anda membacanya, sedunia bergemuruh. Itu Al-Quran. Karena Al-Quran menanamkan kasih sayang terhadap manusia yang membacanya. Nah, itulah bukti bahwa itu adalah kalimat-kalimat suci dari pencipta langit dan bumi. Sedangkan saudara Kristen kalau ditanya, sudahlah muncul di komal Islam, mulutnya kemudian sombong, ponga, memandang remeh, mandang enteng, giliran dikasih jelaskan sebuah pernyataan, lalu kita minta dia menjelaskan satu data di dalam Bible. Apa kata dia? Aku lagi di jalan coy, aku lagi di luar coy, aku bukan di rumah coy, aku nggak bawa HP zaman satu coy, aku nggak bawa Bible dan seterusnya. Itulah pembedanya, ciri-ciri mana kalimat Tuhan yang dicinta oleh pencipta dan ciptaannya, mana buku-buku yang hanya dihasilkan dari hasil kemudian penyelidikan lalu dianggap sebagai firman Tuhan. Demikian. Ya, sebelum ke Bang Christian, Gurunda izin, Bang Christian monitor. Gurunda, Siap. 86. ini adalah orang yang nyamar-nyamar pakai suaranya Bang Zuma, yang menjual foto Bang Zuma, menjual sahabat Bang Zuma, dijadikan konten dan minta-minta koin. Nah, ini orangnya Gurunda. Yang mana? Yang ini Cristiano Ronaldo ini. Walah. Ini Gurunda. Iya. Informasi aja Salam kepada kenal Gurunda kalau Zuma. gitu. Iya, saya boleh kamu panggil Ronaldo, saya panggil kamu Bang Suma. Oke ya? Bang Suma. Oke, Ronaldo ya, Ronaldo. Tadi Anda mengatakan saudara ya, mengatakan bahwasanya saudara, bahwasanya setiap nabi itu menerima wahyu saudara. Sekarang sebutkan di mana datanya ada Nabi Adam menerima wahyu dari Allah, Masya Allah. dari Tuhan Anda. Masya Silakan Allah. saudara. Oke, baik. Silakan Ronaldo. Mirip ikan Oke. hiu suaranya bang. Gak apa-apa, gak apa-apa. Biarkan, Ya, biar silakan, semua saudara, orang ya. tahu. Ini ikan tenggiri kok. Ya, biar. Gak apa-apa. Jadi kata wahyu itu berasal dari bahasa Arab. Wahayahi wahyan, yang berarti tersembunyi atau dan cepat. Di mana secara bahasa wahyu ini adalah firman yang diterima kemudian, perkataan-perkataan Allah yang diterima kemudian oleh utusan Allah atau ciptaan Allah. Nah, wahyu ini datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena Adam alaihissalam itu menerima perkataan firman Tuhan. Kalau Anda melihat dari aspek Al-Quran, wahyu itu sendiri adalah ilham yang didatangkan dari pencipta langit dan bumi, sebuah isyarat kepada utusannya. Nabi Adam itu utusan Allah untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi wahyu yang dimaksud di dalam Al-Quran, karena wahyu ini hanya ada dalam Al-Quran, wahyu tak ada di dalam Kristen.
kitab wahyu yang ada dalam Kristen itu hanya plagiat, mencuri kata wahyu dari Al-Quranul Karim. Wahyu dalam Al-Quran mengandung arti ilham kepada manusia. Dalam konteks ini, Allah memberikan inspirasi atau ilham kepada individu yang disebut nabi, yang disebut rasul, dalam bentuk pengetahuan atau pemahaman kepada objek tertentu. Apakah Nabi Adam pernah menerima firman? Pernah. Apakah kemudian Nabi Adam ini pernah mendapat bimbingan dari Allah? Pernah. Apakah Allah pernah menyatakan diri kepada Nabi Adam alaihissalam? Pernah. Berarti beliau adalah Nabi Allah yang diutus kemudian di atas muka bumi ini untuk menyatakan kebenaran kepada umat manusia. Kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, misalnya di dalam Keluaran, di situ diterangkan kemudian bahwasanya jika di antaramu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepadanya melalui mimpi dan melalui penglihatan. Apakah Nabi Adam alaihissalam pernah mengalami ini? Ayo. Enggak, silakan gini saudara ya. Maksud saya, silakan ketika ada saudara hal yang menyatakan demikian, Bilangan 12 silakan nomor 6. ditampilkan datanya di mana di dalam Quran Anda, saudara. Bilangan 12 nomor 6. Di Quran Anda memang ada bilangan. Bukan, maksud saya Anda kan Kristen. Kata Ya, kitab baik. bilangan 12 nomor 6, jika di Jangan antaramu lari ada seorang kemana-mana, saudara. nabi, Kocok. maka aku Tuhan Jangan lari menyatakan diriku kemana-mana. Yang saya kepadanya tanyakan, dalam Anda tadi penglihatan. mengatakan, ya kan? Anda mengatakan Adam itu alaihissalam mendapatkan wahyu sama seperti Nabi Muhammad. Di mana ada data yang menerangkan di dalam Al-Quran Anda bahwasanya Nabi Adam alaihissalam itu menerima wahyu? Saudara, silakan. Tadi saya sudah membacakan padahal ya, bahwasanya ketika saya mengatakan wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka ma, dan seterusnya. Ayat ini justru menerangkan bagaimana kemudian Nabiullah Adam alaihissalam berbicara dengan Allah, disaksikan oleh para malaikatnya, menandakan bahwa Adam alaihissalam menerima. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim, menandakan Nabi Adam alaihissalam menerima firman. Dengan dia menerima firman dari Allah, diberi mandat menjadi khalifah di atas muka bumi ini, maka Adam alaihissalam, dengan kata lain, beliau adalah nabi pertama yang diutus menjadi khalifah di atas muka bumi. Kalau Anda kemudian menolaknya, sayangnya di kitab yang Anda ambil, kitabnya Yahudi bilangan 12 nomor 6, jelas menerangkan jika di antaramu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya. Pertanyaannya, apakah Tuhan menyatakan diri kepada Adam? Baik. Itu nanti akan saya jawab, saudara. Pertanyaan saya selanjutnya. Saya Di Jawab mana? dulu. Jawab pertanyaan Bang Zuma. Jawab pertanyaan Bang Zuma. Pertanyaan saya, apakah kemudian Adam melihat bahwa Tuhan menyatakan diri kepadanya? Kenapa saya dimit-mit, saudara? Kenapa? Ayo, Katanya diskusi pertanyaan saya, sedang baik tadi kan. apakah Allah menyatakan diri kepada Adam? Pertanyaan saya dijawab dulu, saudara. Bilangan 12 nomor 6, jika di antaramu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan Pertanyaan menyatakan diriku kepadanya.
Pertanyaan saya, apakah Tuhan menyatakan diri kepada Adam? Jawab. Kalau tentang Nabiullah Adam alaihissalam, Al-Quran mengatakan, qala ya Adamu ambi'hum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Jelas. Pertanyaan saya, apakah Tuhan menyatakan diri kepada Nabi Adam alaihissalam? Silakan jawab. Baik, saya akan jawab saudara. Tapi kenapa saya di-mute dari tadi? Kenapa? Ya, silakan. Ya jangan Ya, di-mute. saya mute karena nggak jawab. Saya mute karena nggak jawab. Saya akan Sekarang jawab. menjawab saudara. Saya akan Ya, sekarang menjawab. jawab. Tapi Anda Sekarang jawab. Lanjut, Gurunda. Silakan Anda jawab. di-mute lagi nih di-mute. Saya Kan sudah kata-kata membuktikan bahwa Nabi Adam alaihissalam menerima wahyu. Ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim. Beliau Nabi. Sekarang saya tanya sama saudara, apakah Tuhan menyatakan diri kepada Adam? Jawab. Baik, saudara. Saya akan jawab, tapi jangan di-mute dong. Ya, jangan di-mute. Jadi begini, saudara. Di dalam keimanan kami, Kristen, Adam itu adalah bukan seorang nabi, saudara. Jangan Anda sama-samakan. Oke, baik. Bukan seorang Berarti nabi. Anda menolak. Artinya manusia. Berarti ciptaan Anda pertama, menolak saudara. bilangan 12 nomor 6. Anda menolak bilangan 12 nomor 6. Tidak ada kami menolak, saudara. Ya, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu Orang yang ada menerima seorang nabi, firman, saudara, itu dengarkan berarti firmanku ini. Dengarkanlah Ini firmanku saya. ini. Kenapa? Jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya. Pertanyaan saya, apakah Tuhan menyatakan diri kepada Adam? Jawab. Saudara yang tergila-gila Sudah saya dengan Bang katakan, Suma. saudara. Saudara yang sangat fans terhadap Bang Suma. Saudara yang cari makan dan cari ketenaran melalui nama besar Bang Suma. Tolong kau jawab, apakah kamu itu rugi, menyesal karena dilahirkan oleh seorang ayah dan seorang ibu yang bukan ayah dan ibunya Bang Suma? Apakah engkau cemburu sampai kau harus memirip-miripkan dirimu dengan Bang Suma? Begitu cintanyakah engkau kepada Bang Suma sampai kamu harus fans berat, sampai kamu harus merubah pita suaramu harus mirip dengan Bang Suma? Begitu indahnya suaranya Bang Suma, begitu eloknya Bang Suma ini, sampai orang-orang kafir pun fans banget kepada Bang Suma. Sampai orang-orang kafir pun sangat cinta kepada Bang Suma, sampai suaranya pun dimirip-miripkan. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kembali kepada tema kita, bilangan 12 nomor 6. Lalu berfirmanlah Tuhan, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepada nabi tersebut. Pertanyaan saya, apakah di dalam kitabnya Yahudi Tuhan menyatakan diri kepada Adam alaihissalam? Jawab. Baik, saudara. Ya, jangan di-mute dong, saudara, ya. Jadi sudah saya katakan dari awal tadi, saudara, tidak ada di dalam keimanan kami yang menyatakan Nabi Adam. Saya tidak tanya keimananmu, ya kan? Saya sudah hafal keimananmu. Saya sudah hafal. Saya sudah puluhan tahun, saudara. makanya saya membahas imanmu, karena saya udah hafal mati imanmu. Jangankan Tuhan kau mirip-miripkan, jangankan Bang Suma kau mirip-miripkan, Tuhan pencipta langit aja kau mirip-miripkan dengan Yesus. Saya sudah hafal. Saya sudah hafal. Karena kau tergila-gila dengan Bang Suma, saya sudah hafal. Tetapi saya tidak sedang ingin mengetahui imanmu. Saya udah hafal imanmu. Justru kalau kau mau belajar tentang iman Kristen, tanya saya pakarnya, Bang Suma pakarnya. Saking pakarnya Bang Suma tentang Bible, saking pakarnya Bang Suma tentang Kristen, sampai-sampai orang Kristen meniru-niru Bang Suma. Kalau Anda
Karena Bang Suma layak untuk ditiru. Bang Suma layak untuk dicontoh. Bang Suma layak untuk diduplikasikan. Bang Suma layak untuk dijual. Bang Suma layak dijadikan sebagai bahan mencari nafkah. Bang Suma itu adalah barang yang mahal. Bang Suma adalah orang yang terpopuler. Sampai orang Kristen, pemakan babi, pemakan anjing pun harus susah payah untuk memirip-miripkan dirinya dengan Bang Suma. Orang Islam najis tralala tralili memirip-miripkan suaranya dengan Kristen, najis. Tapi kalau orang Kristen ngefansnya minta ampun sampai langit ke-7, sampai mereka lupa kalau Tuhannya Yesus, mereka lupa kalau kitabnya Bible, bahkan lupa kalau gereja itu tempat ibadahnya, saking ngefansnya sama Bang Suma. Ayo umat Islam, kalau orang kafir Kristen aja laknatullah ngefans kepada Bang Suma, masa kalian kagak? Iya toh? Orang Kristen aja yang tadinya membenci Bang Suma berbalik sayang. Buktinya dia sayang, dia bersama-samakan dirinya dengan Bang Suma. Kalau dia tidak sayang, harusnya dia malu. Kalau dia tidak cinta, harusnya dia malu. Tapi karena dia cinta sebenarnya kepada Bang Suma, dia takjub sebenarnya kepada Bang Suma, dia suka sebenarnya kepada Bang Suma, dia hormat sebenarnya kepada Bang Suma, sebenarnya dia kagum sekagum-kagumnya kepada Bang Suma, maka dia pun mencari cara bagaimana supaya dianggap Bang Suma. Ada nggak di sini yang mau dianggap monyet? Ada nggak? Nggak ada, Ada Gunda. nggak? Nggak ada. Ada nggak di sini yang mau Nggak dianggap ada, anjing? Gunda. Nggak ada. Nggak ada. Ada nggak di sini yang mau dianggap Yesus? Nggak ada. Nggak ada. Ada nggak di sini yang mau dianggap Nggak ada. Paulus? Nggak ada. Tapi ada nggak di sini yang mau dianggap Bang Suma? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada dong, Ada ada nggak? dong. Ada nggak? Ada nggak? Ada, nggak Paman. Bang Suma di sini ada nggak? Ada Ada, Paman. Paman. Sampai dia malu-maluin loh. Memalukan akidahnya, memalukan sama bang, jangan nanti abang blunder nanti ke perjanjian baru aja. Lanjut, Nggak apa-apa bang, karena itu kan identik bang, identik. lanjut ya. bang Ali, Makanya- lanjut bang Pastor Loading, lanjut. Oke, jadi gini ya, Masuk aja. satu klarifikasi ya sedikit tentang kitab Taurat, Jabur dan Injil. Taurat, Jabur dan Injil memang kami tidak sempurna keimanan kami tidak jika kami tidak meyakini adanya atau pernah diturunkannya kitab itu. Namun kami tidak pernah diajarkan untuk meyakini isinya. Karena isinya di dalam Al-Quran sudah jelas dikatakan, celakalah bagi ahli-ahli kitab yang menuliskan kitab-kitab dari tangan-tangan mereka sendiri, lalu menyatakan ini daripada Allah dan menjualnya dengan harga murah. Kami mengimani adanya ya kitab itu, tetapi kami tidak mengimani isinya karena Al-Quran sudah menjelaskan bahwa kitab itu tidak terpelihara dan tidak dijaga isinya. Ya, karena apa? Karena pernah diturunkan, namun sudah disimpang siurkan oleh pengikut-pengikutnya yang menginginkan sesuai dengan kehendak pribadinya. Jadi jelas, ya. Nah, jelas kitab jadi kalau untuk mengambil itu, ya, untuk ya, silakan. Jadi kitab Taurat Musa yang mana yang kalian percaya, yang kalian yakini? Kami mengimani pernah adanya kitab itu. Ya. Kami mengimani pernah adanya dua loh batu yang diturunkan itu. Tetapi apakah itu loh batu yang dituliskan 300 tahun sebelum Masehi? Apakah Musa hidup di 300 tahun sebelum Masehi? Adakah validasi dari kitab Taurat yang sekarang atau menjadi perjanjian baru di dalam kekristenan itu adalah benar-benar daripada Musa? Ada nggak validasinya? Bahkan yang kutanya, bahkan di dalam ya, dengar dulu. Di dalam Kejadian 21 nomor 8. Berfirman Allah berfirman di dalam hati, berfirman Tuhan di dalam hati. Di sini kenapa dituliskan itu? Ya di sini ada keinginan penulis menyatakan Tuhannya berfirman di dalam hati. Kira-kira logika kita berpikir, apa dari mana paham penulis ini menuliskan bahwa Tuhan berfirman di dalam hati sehingga tahu dia berfirman di dalam hati? Bagaimana dia mendengarkan firman di dalam hati itu? Firman Tuhan di dalam hati.
Ya, Kejadian 21 nomor 8. 8 nomor 21. Nah itu. Berarti jelas ini hanyalah karangan manusia yang dicampur. Ya, yang dicampur. Itu faktanya. Dan bukan ya hanyalah karangan-karangan manusia yang bercampur aduk dengan pengajaran-pengajaran daripada Tuhan. Begitu. Yang kutanya kan meyakini Taurat Musa itu ada ya atau tidak gitu. Kami meyakini pernah diturunkannya pengajaran kepada Musa. Oke. Kami meyakini pernah diturunkannya. Tetapi kami sudah memiliki Al-Quran sebagai alat bagi kami untuk memilah bagaimana kitab itu yang sebenarnya. Bang Nangging ini putus-putus Jaringan ini, Bang. mengeleng gitu. Bang Nangging perbaiki dulu jaringannya, Bang. Ya aduh monitor. Gantian dulu sama ya aduh ini. Iya. Putus-putus, Abang. Suaranya nggak jelas. Yakin? Boy, putus-putus, Bang. Putus-putus. Nggak enak kita. Yakin dengan Taurat Musa. Tidak ada. Nggak enak diskusi putus-putus, Bang. Nggak enak diskusi putus-putus. Nggak enak. Perbaiki dulu jaringan. Bentar, saya mute dulu. Ya aduh monitor. Ya aduh monitor. Nah. Ya aduh. Ya, Silakan deh. Oh, Oke, silakan. aku mau menanggapi tadi si Ali ya, mau bilang Taurat hanya mengimani tapi tidak mempercayai. Bentar gini. Ini bentar Bang Nangging. Aduh. Udah dulu. Bentar putus. Ya aduh, gini. Kita ini berbicara Taurat atau kita sementara menanggapi tema ini? Ini udah kemana-mana ini. Coba fokuskan Ya, dulu satu topik. Fokuskan Ya, dulu boleh. topik. Kan tadi kan fokuskan Anda kan dulu topik. mempersilakan saya. Nah, tadi Iya, kan maksudnya saya persilakan Anda itu menanggapi topik, bukan Boleh. menanyakan Boleh. Taurat, Zabur, Injil, bukan itu pembahasan kita. Nanti jauh pula nanti kemana-mana. Nggak ada apa poinnya nanti. Silakan, Oke, boleh. silakan. Ya, Anda kan yang kasih judul. Iya, Anda silakan duluan. ditanggap. Duluan apa? Bernarasi. Oke, saya duluan maksudnya gitu sesuai tema ini. Nanggapi Abang, nanggapi silakan Abang menanggapi tema. Ya, kalau saya menanggapi tema ini ya simpel aja. Yesus adalah Tuhan. Ya disertakan data lah Bangku. Kalau seperti itu juga saya juga bisa bilang gini, Pak Prabowo Oke. itu adalah ayah saya. Ya bisa Anda juga mau saya bilang gitu. Oke, gue tanya sama lu. Anda mau berapa data tentang ketuhanan Yesus? Anda mau berapa? Pokoknya banyak sebanyak-banyaknya Yesus mengatakan dia Oke. Tuhan ada. Oke. Nah, silakan. Banyak sekali data di dalam Bible tentang ketuhanan Yesus. Ya. Contoh. silakan. Yang pertama, Yohanes 1 ayat 1, firman adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Yang kedua, Lanjut. Yohanes 1:14, firman telah menjadi manusia. Yang ketiga, Yohanes 13:13. Yang keempat, Lukas 4:12. Mau berapa lagi ayat tentang ketuhanan Yesus? Kurangkah itu? Ketuhanan. Apa Yesus kurang? Yesus Mau katakan ditambah dia lagi? Tuhan di situ. Yesus katakan dia Tuhan di situ memang Iya ada. dong. Coba baca di Yohanes 13:13. Engkau Mau berapa menyebut data lagi? aku guru dan Tuan. Maka perkataanmu itu benar sebab akulah dia. Itu yang kau kutip. Iya. Apa masalahnya? Kau di naik situ? kau naik ke sini udah punya data itu. iya dong. Sampai kau apa namanya pede naik.
Ya, ya kan sama seperti kalian kan, kayak Tuhan kalian kan Muhammad, Rob kalian. Nah, di mana? Jangan kau menghujat. Nggak ada data. Tunjukkan datanya di mana. Sebentar Bang Ali, biar. Sebentar Bang Ali, biar. Kita Iya pelan-pelan aja. Coba, Gini. aku tanya sama kalian. Ya aduh, Bahasa ya Arab. aduh. Ya aduh, dia diam dulu. Makanya saya bilang selesaikan poin baru ke poin yang lain. Gak usah kau lompat sana sini, gak usah. Iya kan, Kau kamu ini ngerti ada gak? sebentar. Ya, oke. Oke, ya bisa kan? Bisa kan diskusinya baik-baik kan? Bisa kan? Iya, oke. Nah, oke, gini. Kalau kita merujuk kepada Yohanes 13, nomor ke-13, kau sudah lihat nggak dari masing-masing versinya? Dari versi KSI tahun 2000, di situ menyebut junjungan, guru dan junjungan. Di dalam versi ND merujuk kepada Tuan. Kalau kita mau pakai kata kurios, original teksnya, di situ Tuan. Bagaimana bisa LAI menerjemahkan ke Tuhan? Dari mana referensinya? Lah, emang begitu Tuhan bisa disematkan kepada Sang Pencipta. Tuhan Apa di atas defini- segala Tuhan. Apa definisi Tuhan? Tuhan adalah bisa disematkan kepada Sang Pencipta. Seperti kalian orang kalian kan, Rob bahasa Aku juga Arab, tua. bahasa Arab. Aku juga tua. Nggak bahasa Arab, bro. Loh, Nggak ada. loh. Tuhan itu sebentar. Oke, Gini bang, Tuhan dalam saya bahasa Arab menjelaskan. apa? Sebentar, ini saya mau jelaskan. Kalian kan mengerti kata Tuhan Iya, sih. sebentar. Makanya Bisa, kalian bisa. menuhankan Muhammad seperti Bisa yang gantian. disampaikan di situ. Bisa gantian. Bisa. Ya, silakan. Bisa gantian Kamu ya. terlalu Gitu. lama dong, jangan terlalu lama. Bukan terlalu lama, kita edukasi. Kau larinya udah kemana-mana. Yang pertama, Ketuhanan Kalau kita kita berbi- bahas. Aku gak mana-mana. Gak. Kamu jangan kalau framing kita gitu dong. makanya diam dulu. Bisa diam nggak ini? Bisa Ya. diam. Ya, mantap. Kalau kita berbicara kata Tuhan, Tuhan di situ kepada sesuatu yang diagungkan, bukan merujuk kepada kata Tuhan. Perhatikan. Contoh, Tuhan Takur, Tuhan Apa? Tanah. Coba ulang lagi. Coba bentar. Coba ulang lagi kata-katamu itu. Coba ulang. Makanya sebentar dulu. Kata Tuhan tidak bisa disematkan kepada manusia, betul? Bentar dulu, makanya kau ini Gue apa? bisa Gue nggak, apa? Pak? Bentar Ini, dulu. jangan lupa. Hei, Bentar dulu, saya sementara menjelaskan. Tahu nggak? Merujuk kata Tuhan Tuhan, itu. ya kan? Bentar dulu, ya aduh. Hmm. Kalau kita berbicara kata contoh Tuan Tanah, Tuan Takur, artinya orang yang memiliki atau orang yang menguasai, penguasa. Tapi tidak merujuk kepada kemahakuasaan. Karena Tuhan itu dinisbatkan kepada seseorang, bukan kepada di luar bukan merujuk kepada Tuhan. Tapi kalau kita menggunakan kata Tuhan, nah definisi Tuhan apa sih? Tuhan itu adalah sesembahan, sesuatu yang disembah, sesuatu yang diakui, pencipta yang memiliki kemahakuasaan. Nah, ketika kita berbicara kata Tuhan, Tuhan di sini itu merujuk kepada penguasa, bukan kemahakuasaan. Beda. Penguasa dengan mahakuasa itu berbeda. Oke? Dan itu sudah. yang kedua. Yang ketiga, kalau kita merujuk kepada kata sebentar kawaduhu. Kalau kita merujuk kepada kurios atau baga cara-caramu baduhu. ya, kurios atau kirios di situ Tiba semana ila ita. empat Yahuda semana ila. akar kata. Di situ mengatakan ada yang namanya junjungan, mengatakan tuan, mengatakan guru, banyak. Karena kalau Yohanes 13 nomor ke-13 ini diterjemahkan ke dalam kita ambil ke original teksnya, kata mar kalau di dalam bahasa Aramaik di situ ada mengandung kata tuan, bukan Tuhan. Ini akan kontradiksi dengan Yohanes 17 ayat 3. Karena kenapa? Oke. Yohanes 17 ayat 3, Yesus katakan di situ dia adalah utusan dan mengenal Tuhan satu-satunya itu adalah Elohim. Nah, kalau Yohanes 17 ayat 3 dengan Yohanes 13 nomor ke-13 ini memakai kata Tuhan, berarti kontradiksi dengan Yohanes 17 ayat 3. Karena kata mar dalam bahasa Arab, bentar. Karena kata mar dalam bahasa Aramaik di situ Tuhan, Sabar balik. tidak korelasi dengan yang namanya Tuhan. Nah, pertanyaan saya, LAI mengganti atau menerjemahkan
atau menambahkan H menjadi Tuhan itu dari mana, saudara? Oke, sudah. Itu yang keempat. Dan yang kelima, versi Terlalu endenya, panjang. versi endenya Nggak di sabar situ, versi endenya di situ mengandung kata tuan, bukan Tuhan. Sudah, silakan. Oke. Anda jelaskan by Tadi- data ya. Dari sekian Anda bernarasi panjang, cuman beberapa kata yang saya kutip dari kata-katamu. Apa yang saya Apa? kutip dari kata-katamu? Kamu mengatakan Tuhan itu tidak bisa disematkan kepada Tuhan. Sang Tidak Pencipta. bisa, Betul. tidak bisa, karena lah. memiliki sifat Tuhan, itu memiliki saya sifat menggaris- keabadian. Iya betul, iya, Iya. saya menggarisbawahi kata-katamu itu. Ya, Saya mau garis seharusnya bawah. kalau dia Tuhan, dia memiliki Oke. sifat keabadian yang tidak melekat dari, yang tidak pernah lepas daripada Iya, dirinya. oke. Kalau Tuhan Saya kehilangan sekarang dong, harta, hilang dia, miskin dia, sekarang nggak jadi dong. tuan dia. Saya sekarang kok Iya. katanya sopan. Kau yang diam, Tadi- ya. Kau yang diam. Sekarang saya jelaskan Katanya tadi. sopan. Kamu masih Sabar Giliran menggunakan Bang Ali, saya puasa, tadi puasa, menanggapi, Bang Ali, puasa, sabar, puasa. Giliran Bang saya Ali. menanggapi kok. Saya Nggak silakan bisa. ya, aduh, silakan, Iya. silakan aja, silakan. Dari sekian kalian bernarasi, cuman hanya beberapa kata saya menggarisbawahi narasimu. Kamu mengatakan bahwa kata Tuhan tidak bisa disematkan kepada Sang Pencipta. Nah, Anda tidak sadar bahwa narasimu Betul. itu Ya, sabar narasi dulu, dari mana Ali, kamu? Datamu Ali. mana? Loh, tadi Iya. si host tadi menyampaikan Iya, begitu. sekarang nggak silakan, boleh. Memang silakan. nggak bisa Tuhan dikatakan Aduh. kepada. Iya. Kalau yang Iya, memiliki oke. kata Tuhan, dia hanyalah Biar. pemilik. Sebentar, Yang Bang Ali. Sekarang dong, host, suatu tolong dikondisikan Iya, dulu. iya, saat baik, kepemilikan gini. dia itu akan Tolong lepas. dikondisikan dong. Saya Iya, Iya, iya. iya. Aku tuan tanah, nggak punya tanah lagi aku. Aku nggak akan jadi Tuhan lagi. Ya. Iya. Tetapi Udahlah, saya mau turun kalau begini. Sebentar, Saya Bang turun Ali, ya. Kalau sebentar, Bang Ali. Tuhan itu Iya, iya. Turun kalau absolut. begini ya. Bentar. Nggak sopan Biarkan ini dulu kalau dia. berdiskusi. Biarkan dulu dia. Silakan. Silakan Kita aduh. saling mendengar di sini loh. Kita Iya, saling mendengar. silakan. Oke. Tadi si silakan. Bang Hos ya Zulki mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa disematkan. Artinya Bang Zulki di sini menabrak ayat-ayat Apa? Al-Qur'an. Kenapa saya mengatakan menabrak? Nah, Anda mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa disematkan. Padahal Tuhan juga bisa disematkan kepada Sang Pencipta. Contoh, Rob. Ya. Rob itu apa diterjemahkan dalam bahasa Apa Indonesia? artinya Rob? Itu Apa artinya Tuhan. Rob? Apa arti? Nah, Siapa bilang Tuhan? Tuhan dong. Di mana terjemahan Rob itu Tuhan? Tunjukkan nakanya yuk. Tunjukkan nakanya di mana Rob itu mengatakan Tuhan. bentar. Larang kau. Bentar Bang Ali, bentar Larang Bang Ali. kau. Panas Di mana? Di mana? Makanya. Di mana? Bentar Di mana dulu. nakanya? Jangan Bin Wan binatang panas di mana? dong. Di mana kau? Panas dong. Jangan Asik-asik aja. panas. Bentar Bang Ali, bentar. Makanya Oke, ya kalau si aduh. Edis tidak salah sih. Nggak Edis usah mengatakan bawa-bawa kalian Edis. menguatkan Ya, aduh, maaf. gini. Enggak Gini. betul. Jual komal Kan orang di penjelasannya komal. itu jelas. Ya aduh. Nggak Dia usah jual menyampaikan, komal ya. kalian itu Nggak menuhan. perlu kau jual nama komal orang di komal saya. Enggak, Komal saya ini. kutip, Ya. bukan saya Sekarang jual. di mana Saya bukan literasi jual, tapi Rob saya kutip itu adalah Tuhan di narasinya. mana? Umat terjemahan. Di Nah, mana itu kan Rob itu katanya menjadi sopan. Tuhan? Di Katanya mana Rob itu menjadi sopan. Tuhan? Katanya Oke, sopan. bentar. Saya tanya sama kamu datamu. Sopan kau, aku bisa bilang kau Katanya itu anak anjing. sopan. Katanya sopan tapi kepanasan. Tuh Aduh, kan, parah Bang ini. Ali kena pelanggaran kan? Sudah saya bilang pelan-pelan aja ya. Iyalah. Gini. harus pelan-pelan. Ya aduh, dengarkan saya dulu. Gini. Ya aduh, Iya, Bang. saya sementara mencerdaskan teman-teman yang di bawah ini. Yang pertama gini. Kalau kau mengatakan Rob itu adalah Tuhan, kau keliru saudara. Ya. Oke, itu apa Rob satu. dalam bahasa Indonesia? Ya bentar dulu lah. Kenapa ini? Kau mau Saya mengutip berdiskusi? kata-katanya Edis itu kan. Loh, Edis kau Silakan. ikuti. Edis kau ikuti. Maksudnya Edis gini. kau ikuti. Bentar. Makanya kau dengarkan saya dulu. Iya, Iya, saya sementara menjelaskan. Bagaimana ini? Ya, silakan. Ya, nggak usah kau Oke. bawa-bawa Saya mute Edis. ya. Iya, Oke, kau oke, mute dulu oke. ya. Saya mute Gini. Iya, gini. Oke.
kalau kita berbicara tentang Rob, kalau kita begini, kalau kita merujuk hanya kepada Rob saja, berarti kita berbicara tentang Tuhan semesta alam. Contoh, Robul Alamin. Oke, berarti Tuhan semesta alam. Tetapi kalau kata Rob itu disandingkan kepada selain Allah, maka dia ada gandengan. Nggak bisa hanya Rob tok. Karena Rob itu merujuk kepada Tuhan, kepada Allah. Ya Rob, artinya saya sementara berdoa kepada Tuhan. Tetapi sebentar. Singkat aja, Bang. Singkat aja, Bang. Rob itu bahasa Indonesia nggak apa? boleh singkat-singkat. Nggak boleh singkat-singkat. Bahaya kalau masalah singkat-singkat. Singkat Bahaya. aja. Rob itu Iya, bahasa sini Indonesia apa? gini. Kau mute dulu. Mute dulu kau. Mute dulu ya. Mute dulu. Nah, gini. Kalau kau sandingkan kata Rob itu kepada mengatakan kami menuhankan Nabi Muhammad, saudaraku, dari mana Anda mengatakan bahwa umat Islam itu menuhankan Nabi atau menyembah kepada Nabi? Nah, saya bukakan Anda data sebentar ya. Saya bukakan Anda data. Anda ini kalau berbicara itu jangan Iya. ikut-ikut edis lah. Sebentar. Sebentar. Ada Ikut-ikut datanya tuh, edis bro. pula kau. Silakan. Iya, makanya saya ini pakai data ini. Kau ini Ya, berbicara silakan nggak ada dong, data silakan. ini. Silakan. Ini, mari kita buka ya. Di dalam Quran surat Al-Anbiya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad. Dengarkan baik-baik. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka sembahlah aku, yaitu Allah. Itu satu. Yang kedua, dengarkan baik-baik. Terlalu panjang narasimu lo. Ya, Singkat-singkat saya aja. mengedukasi teman-teman saya yang di bawah, bukan hanya kau. Aku tanya Rob itu bahasa Indonesia apa? Rob itu Tuhan. Rob itu Tuhan. Tuhan apa Tuan? Beda, Tuhan beda. Beda Tuhan. Tuhan dengan Tuhan berbeda. Coba, Ya, sebentar. ada nggak kamus? Bentar dulu. Kalau kita berbicara tentang Tuhan, tentang Tuhan, merujuk kepada Tuhan, berarti kita berbicara tentang Robul Alamin. Oke? Tapi kalau kau sandingkan Rob itu kepada manusia, artinya itu kita harus gandengkan dengan kata yang lain. Gini, Rob itu banyak arti. Penguasa, pemilik. Oke, penguasa, pemilik. Oke, bisa juga diterjemahkan kepada Tuhan. Oke, boleh. Oke. Tapi Muhammad sebentar bisa, dulu lah. Muhammad dipanggil Rob nggak? Bisa dipanggil Rob nggak? Gini, saya pelan-pelan. Kalau kau merujuk Rob itu kepada Karena Tuhan, terlalu panjang narasimu lo. Singkat aja. bahasa sebentar, kata- makanya kata Rob dengarkan itu saya aja. dulu. Kalau kau merujuk kepada Rob pencipta, Nabi Muhammad bukan Tuhan pencipta. Oke, Iya, itu tapi satu. bisa dipanggil Rob kan? Nabi Muhammad bisa dipanggil penguasa, bisa dipanggil Iya, pemilik, betul. bisa dipanggil sebentar dulu, bisa dipanggil sebagai penguasa. Penguasa apa? Bisa dibilang penguasa Jazirah Arab. Pemilik apa? Iya. Pemilik rumah, pemilik kebun. Tapi ketika Iya. kita berbicara tentang kata Rabb, Rabb dinisbatkan kepada Nabi Muhammad untuk sekedar pencipta, itu yang salah, itu yang keliru. Iya. Karena Tapi kata bisa Rob dipanggil di situ disematkan memiliki ke banyak. Rob, kan? Sebentar. Saya paham Karena kata narasimu, Rob saya di situ paham memiliki narasimu. banyak arti. Kata Rob di situ memiliki banyak arti. Penguasa, pemilik. Oke? Bahkan juga bisa dikatakan Tuhan. Oke? Tapi kalau kita merujuk kepada Tuhan, ini yang harus kita pahami dulu. Tuhan yang mana yang kau maksud? Kalau kata Tuhan itu dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, Anda keliru, saudara. Karena Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, melainkan Abdullah atau hamba Allah, Rasulullah. Seperti yang saya kutip tadi di dalam Quran surat Al-Anbiya. Tidak hanya Nabi Muhammad yang diutus ke muka bumi ini, melainkan diwahyukan dan untuk mengajarkan
menyembah kepada satu Tuhan, yaitu siapa? Oke. Yaitu Allah. Nah, sekarang begini, Secara framingan kalian, sebentar. Framingan kalian ketika kata Rob itu merujuk kepada Tuhan. Macet. Bisa dikatakan pemilik. Nabi Muhammad karena kenapa? Sebagai pemimpin, sebagai apa? Sebagai pemimpinnya kaum muslimin. Iya. Loh, Saya ketika kita paham berbicara narasimu kata itu, loh. Saya pencipta, paham. kata Tuhan, sebentar, saya nggak mau kau kemana-mana. Ketika kau bilang Rabb itu adalah Tuhan dan dinisbatkan kepada Nabi, oh Anda keliru. Nabi Muhammad bukan Iya, Tuhan. Nabi Muhammad bukan saya Rabb paham yang diartikan narasimu sebagai terlalu Tuhan. panjang. Aduh. Nah, sekarang apa? Sekarang apa yang ingin Anda framing apa? Apa yang ingin Iya, saya apa paham. yang ingin Kamu Anda framing apa? Kamu mengatakan bahwa Rob itu bisa Apa? Tadi kamu bilang Tuan. Kalau kita menerjemahkan ke bahasa Indonesia itu adalah katanya Tuan. Oke. Kamu bilang Sekarang sudah saya kamu katakan, bilang tadi bentar dalam dulu. bahasa Arab, Rob itu Bentar mengandung dulu, banyak aduh. makna, banyak arti, saudaraku. Iya, makanya Tahu Anda? makanya kalau saya bilang makanya Bismillahirrahmanirrahim. Makanya saya bilang Dengan menyebut nama Allah ya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. narasi tadi Rabbul mengatakan Alamin. Tuhan itu aduh. Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan alam semesta. Loh, pertanyaan saya, Nabi Muhammad Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Kan bisa Saya dipanggil tanya Anda. Rob dia kan. Iya, Rob. Rob yang Anda maksud apa? Tuhan. Tuhan. Kan dia Tuhan kan Tuhan sama. Loh, Tuhan gue tanya sama lu. Tuhan itu apa? bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Rob itu bahasa Arab. Tahu saya. Rob itu bahasa Arab. Tuhan itu bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Tuhan. Tuhan itu bahasa Indonesia. Oke, dalam bahasa bahasa Arabnya Apa? Bahasa Arabnya apa? Rob. Rab. Iya kan? Ya. Terus? Tuan. Rob itu bisa Tuan dan Tuhan, betul? Sama Oke, kan gini. definisi katanya kan? Gini, kita pelan-pelan. Saya jelaskan kok baik-baik. Enggak, kamu bilang tadi Tuhan itu tidak bisa disematkan kepada Tuhan. Rob Sedangkan dalam bahasa Tuhan itu Arab juga disematkan kepada Tuhan. Rob dalam bahasa Arab Aduh. itu memiliki banyak arti. Bisa Kamu terlalu dikatakan panjang. ya, Kamu bisa terlalu dikatakan panjang narasimu. penguasa. Nggak boleh. Jangan kau Kamu pakai terlalu narasinya